Ustaz, izin kita mulai, Ustaz. Oke, kita mulai, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian Fikih Muamalah malam ini yang mengangkat tema hukum dompet digital atau e-wallet dalam Islam. Seri kajian muamalah ini insya Allah akan diisi rutin sebulan 2 kali, insya Allah oleh Ustadz kita, Ustadz Irfandoni Tarmizi Hafizahullah. Hari ini Alhamdulillah kajian ini tidak hanya diorganize oleh Lariba dan Amna Property, namun juga oleh Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, ISMI DKI Jakarta, dan juga Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Depok. Jadi insya Allah ini kita saling berkolaborasi dalam rangka untuk belajar bareng-bareng fikih muamalah. Bapak, Ibu, Ikhwani wa akhwati fillah, memasuki inti acara kita, dompet digital atau e-wallet telah memungkinkan para penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi secara online atau cashless, baik itu untuk pembelian, pembayaran, maupun transfer. Untuk menarik lebih banyak pengguna, perusahaan-perusahaan penyedia layanan e-wallet menawarkan beragam fasilitas yang mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan fasilitas tersebut, mulai dari teknologi yang ramah pengguna maupun berbagai promosi dan diskon. Tak hanya itu, kedepannya beberapa e-wallet bahkan ada yang berencana, Bapak Ibu, untuk mengembangkan asuransi, investasi, dan pinjaman. Sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita berilmu sebelum beramal, bagaimana pandangan Islam terkait penggunaan e-wallet, dan berbagai fasilitasnya tersebut, apa saja yang boleh dan tidak boleh terkait e-wallet. Mari tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustaz Irfandoni untuk menyampaikan pemaparan Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami pengertian dari e-wallet dan bagaimana gambaran e-wallet dan bagaimana pandangan Islam tentang e-wallet ini dan apa yang harus kita perhatikan dalam penggunaan e-wallet ini. Karena memang dengan seiring perkembangan zaman, e-wallet ini begitu banyak beredar di masyarakat kita. Maka sebagai seorang Muslim, kita harus mengetahui dahulu bagaimana pandangan Islam tentang e-wallet ini, agar kita tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam yang mana berakibat kepada bahaya kehidupan kita di dunia, dan yang lebih fatal lagi nanti akan berakibat bahayanya di kehidupan akhirat nanti. Apa yang dimaksud dengan e-wallet? Kalau kita lihat di Wikipedia, menjelaskan makna e-wallet adalah suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran, yang antara lainnya adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik, menampung dana dan juga melakukan pembayaran. Jadi melakukan penampungan dana dan juga sebagai alat pembayaran. Yang mana e-wallet ini salah satu bentuk dari e-money. Dan perbedaannya antara e-wallet dengan e-money, e-wallet data-data tersebut disimpan di server, sedangkan e-money datanya tersimpan pada chip.
Kemudian perbedaan yang lain antara e-wallet dengan e-money, e-wallet harus dengan registrasi, pendaftaran yang jelas, nama serta data identitas orang yang akan membuka e-wallet tersebut pada penerbit tertentu. Sedangkan e-money, maka kita cukup dengan membeli tanpa harus registrasi. Kemudian di antara perbedaan yang lainnya, e-wallet hanya bisa digunakan pembayaran secara online, sedangkan e-money bisa digunakan karena dia berbentuk alat, kartu, sehingga kita bisa menggunakan langsung. Dan e-money lebih banyak bisa kita manfaatkan, ya, karena banyaknya kerjasama antara bank tersebut dengan pihak-pihak merchant-nya. Sedangkan e-wallet ini hanya bisa untuk pihak-pihak tertentu saja, biasanya hanya untuk penerbit e-wallet tersebut atau di yang kerjasama dan itu sangat terbatas. Nah, bagaimana bentuk e-wallet ini dan bagaimana pandangan hukum Islam? Nah, e-wallet ini yaitu dengan cara top up. Kita top up uang, ya, dan nanti uang kita tersebut akan tampak dalam datanya jumlah yang kita top up tersebut, yang kita store tersebut. Dan bagaimana aturan Bank Indonesia tentang e-wallet ini? Maka Bank Indonesia sudah mengatur dalam masalah penerbitan e-money ini bagi lembaga yang bukan perbankan, maka harus berbentuk PT. Kemudian dalam penggunaan dana tersebut, Bank Indonesia mengatur bahwa dana yang terkumpul dari nasabah atau dari pihak yang membuka e-wallet tersebut wajib, ya, minimal 30% dari dana keseluruhan harus disimpan pada bank buku 4. Harus disimpan di sana minimal 30% dari total keseluruhan dana yang terhimpun dari masyarakat. Kemudian juga aturan berikutnya maksimal 70% harus disimpan di rekening BI atau dibelanjakan pada obligasi atau surat utang negara atau sukuk negara. Nah, berarti aturan ini dijelaskan oleh BI, maka bagaimana pandangan Islam? Dan juga BI mengatur bahwa data nasabah atau uang yang disetorkan oleh masyarakat itu tidak boleh hilang. Dijamin oleh BI bahwa akan dikembalikan pada masyarakat itu sendiri. Maka dari pengertian ini, hakikat dari pelaksanaan e-money yang diatur oleh BI yang harus dilakukan oleh penerbit dari e-wallet ini, maka dapat kita simpulkan ini adalah hakikatnya yaitu qardun atau bahasa Indonesia adalah hutang piutang. Yang mana kita menyetorkan uang kita ke pihak penerbit e-wallet tersebut dan mereka menggunakannya, yaitu dalam bentuk 30%-nya harus disetorkan ke bank buku 4 dan di sana pasti ada bunganya. Kemudian juga mereka gunakan untuk pembelian surat utang negara maksimal 70%-nya. Berarti digunakan. Mereka menggunakannya. Dan BI mewajibkan kepada penerbit harus mengembalikan, ya, nilai yang disetorkan masyarakat tersebut harus terjamin, tidak boleh hilang. Maka pandangan Islam, fikih Islam melihat ini adalah suatu akad utang piutang. Ya, dan ini juga yang diputuskan oleh fatwa DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita melihat pada fatwa nomor 116 tentang uang elektronik syariah, yang mana di antara keputusan fatwanya menyatakan bahwa ya harus dilakukan agar uang elektronik itu sesuai syariah, yaitu harus penggunaannya untuk yang sesuai syariah. Kemudian aturan berikutnya
bahwa uang yang disetorkan ke penerbit itu pada hakikatnya adalah hutang piutang, ya, yang mana digunakan oleh pihak penerbit dalam bentuk pembelanjaan dan disimpan pada rekening di bank buku 4. Nah, ini adalah bentuk penggunaannya, karena mendapatkan keuntungan, ya, ada bunganya di sana. Kemudian, maka oleh karena itu MUI memutuskan agar sesuai syariat, maka uang elektronik syariat harus dana yang terkumpul tersebut disimpan pada bank yang prinsipnya harus sesuai dengan syariat Islam. Harus di bank yang menjalankan syariat Islam. Tidak boleh di bank konvensional. Nah, kemudian harus dibelanjakan juga untuk investasi-investasi yang sesuai syariat Islam. Maka dia menjadi uang elektronik syariah. Nah, inilah yang diatur oleh Majelis Ulama, ya, tentang uang elektronik agar dia sesuai syariah. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil dari penjelasan peraturan Bank Indonesia dan juga tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa e-wallet ini adalah sebagai alat pembayaran yang menggunakan akad utang piutang, yang mana yang masih beredar sekarang ini masih berbentuk yaitu konvensional. Masih berbentuk konvensional, yang mana dana yang terkumpul tersebut masih disimpan di bank konvensional dan juga masih dibelanjakan pada investasi-investasi yang konvensional yang masih menggunakan bunga, dan bunga ini di dalam Islam dilarang. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan disebabkan karena ini adalah utang piutang, maka Rasulullah SAW melarang kita mengambil manfaat dari akad utang piutang tersebut. Contohnya, kita tidak boleh mendapatkan diskon atau potongan disebabkan karena membayar sesuatu barang atau pembelian dengan e-wallet dan mendapatkan potongan yang diberikan oleh penerbit e-wallet tersebut. Maka potongan tersebut menjadi hadiah yang kita terima dengan sebab padahal kita menghutangkan e-wallet tersebut. Yang mana kaidah yang sudah disepakati para ulama, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riban. Setiap akad utang piutang yang mendatangkan manfaat maka hukumnya menjadi riba. Ya, jadi seorang muslim tidak boleh ketika menggunakan e-wallet untuk membayar sesuatu mendapatkan potongan, ya, atau mendapatkan cashback, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Kemudian kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam menggunakan e-wallet ini, ya, karena yang beredar di masyarakat saat ini dengan berbagai macam bentuknya masih dana yang terkumpul tersebut disimpan pada bank konvensional dan masih dikembangkan pada bentuk yang konvensional, yaitu sistem yang masih dilarang dalam Islam karena adanya riba. Maka jika kita mengetahui demikian, berarti uang yang kita setorkan tersebut akan mengakibatkan kita ikut tolong-menolong dalam masalah yang diharamkan. Maka Allah melarang kita untuk dana yang kita taruh tersebut termasuk yaitu tolong-menolong, dan Allah melarangnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, karena dengan uang yang kita letakkan atau top up pada e-wallet tersebut akan digunakan dengan cara yang bertentangan syariah. Nah, oleh karena itu dan belum adanya e-wallet uang elektronik syariah, maka menjadi boleh kita menggunakannya jika memang sesuatu yang terpaksa kita menggunakannya, hal yang darurat, ya, dan tidak ada cara lain, alternatif yang lain, baru boleh kita menggunakannya. Sebagaimana para ulama membolehkan ketika kita menyimpan uang atau menabung uang di bank konvensional jika di tempat kita tidak ada bank syariah. Maka sekarang ini belum ada uang elektronik syariah, ya, karena belum ada yang menerbitkannya dan belum ada, dan pemerintah masih membatasi pada
30% harus simpan pada bank buku 4 dan itu semuanya masih bentuk konvensional ya, dan 70%-nya harus disimpan di BI dan BI-nya belum ada juga syariah, maka belum ada uang elektronik syariah sekarang ini, maka kita boleh menggunakan kalau memang terpaksa. Nah, dua hal ini harus kita perhatikan ya. Yang pertama, tidak boleh adanya cashback atau potongan harga. Yang kedua, kita tidak boleh bermudah-mudahan menggunakannya, maka hanya boleh ketika memang terpaksa. Contohnya yang terpaksa yaitu ketika di tol kita tidak bisa menggunakan uang tunai atau di tempat-tempat ya yang hanya bisa membayar menggunakan e-money. Wallahu taala alam, inilah yang bisa kita jelaskan tentang materi e-wallet dan selanjutnya kita akan diskusi dan tanya jawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas paparan antum Ustaz dan ilmunya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kami rasa Bapak Ibu masih banyak pertanyaan atau ada hal yang perlu dikonfirmasi. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand, karena dengan raise hand kita akan prioritaskan, atau bisa di chat juga Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung di raise hand atau di chat, dan pertanyaannya bisa bebas ya selama memang terkait dengan fikih muamalah. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, nanti mohon disampaikan dengan siapa dan dari mana. Lalu jika ada pertanyaan terkait dengan pihak ketiga, tolong sampaikan dengan inisial misalnya seperti fulan atau fulana. Jadi mohon jangan disebutkan identitas aslinya ya, untuk menjaga ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau mungkin belum ada, kebetulan saya ada pertanyaan Ustaz, mohon izin Ustaz. Ya, silakan. Sambil menunggu yang Bapak Ibu semuanya. Ustaz, di sini kan ada kode ini jadi menyebut merek nih Ustaz. Yang depannya PP itu Ustaz. Nah, itu kan kalau cash dan pakai mereka tuh yang PP tersebut. Nah, itu berarti kita berusaha untuk cash saja Ustaz ya berarti. Iya, karena ada pilihan untuk cash, maka ada alternatif kita untuk menghindari tolong-menolong yang riba tersebut, maka kita harus memilih yang cash. Ya. Tidak boleh kita menggunakan yang e-wallet tersebut, karena masih ada pilihan untuk tunai. Dan saya rasa sekarang sudah banyak cara pembayaran melalui online ini, bisa dengan virtual account, debit ya dari tabungan. Nah, bisa debit langsung, maka saya rasa untuk yang e-wallet ini belum terpaksa. Masih banyak pilihannya kecuali e-money yang sifatnya chip, yang data disimpan pada chip. Nah, ini memang kita terpaksa menggunakannya. Seperti di tol ya, atau di parkiran yang tidak menerima kecuali pakai e-money, maka ini menjadi boleh bagi kita menggunakannya. Kalau tidak, maka ada alternatif pembayaran yang lainnya, maka harus kita hindari hal tersebut. Allah Ta'ala. Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik Ustaz, alhamdulillah sudah ada pertanyaan Ustaz, kebetulan beliau Japri Ustaz. Ustaz, jika melakukan larangan dalam keadaan lupa, itu tidak dosakah? Apakah halal hasil dari usaha yang haram, tetapi sang pelaku lupa, tidak tahu bahwa itu haram, keliru menganggap itu halal, sebenarnya haram saat usaha? Mohon jawaban dari antum Ustaz. Tafadhal. Ya. Salah satu hal yang tidak dianggap sebagai dosa yaitu ketika seorang tersebut lupa. Ya. Maka dia tidak berdosa hingga dia ingat. Maka ini tidak dianggap sebagai dosa. Dan begitu juga kita ketahui dalam masalah puasa contohnya. Ya. Maka barang siapa yang lupa di siang bulan Ramadan, dalil yang lainnya, di bulan Ramadan dia makan karena lupa, maka ya
dia hendaklah meneruskan puasanya. Sesungguhnya Allah memberikan dia makan dan minum. Maka ini tidak dianggap suatu dosa. Ya, dan puasanya tetap sah, tidak batal. Diakibatkan dengan makan dan minum tidak sengaja. Jadi dari dua dalil tersebut menjelaskan ketika seorang melakukan dosa dan dia lupa, maka tidak dianggap suatu dosa, suatu kesalahan yang dianggap sebagai dosa. Maka kapan menjadi dosa? Begitu dia sudah sadar, sudah ingat, maka wajib berhenti. Maka wajib berhenti dan tidak boleh melanjutkannya. Ya, misalkan di bulan Ramadan lupa, kemudian ingat, wah mumpung ini masih udah terlanjur ini, diteruskan padahal sudah sadar, sudah ingat, maka dia berdosa. Begitu juga dalam muamalah, ketika dia sudah sadar dengan suatu dosa, maka dia harus berhenti, harus tobat, harus segera keluar dari muamalah tersebut. Tidak boleh dia meneruskannya. Kalau dia terus meneruskan, berarti meneruskan dengan sengaja, maka ini menjadi dosa. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Izin, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, dengan AA. Nah, ini inisial AA dari Tangerang, Ustaz. Ingin bertanya, bila ada potongan tapi bukan dikhususkan bagi yang menabung, bagaimana Ustadz? Terkadang semisalnya ada promo bersifat cashback bagi yang menggunakan cash atau e-wallet, boleh digunakan promonya Ustadz? Promo bagi bayar cash maupun juga bayar pakai e-wallet gitu. Ya, jadi misalkan ada promo nih bersifat cashback, tapi jika bisa untuk cash maupun e-wallet, boleh digunakan promonya atau bagaimana Ustaz? Bisa cash atau e-wallet? Tergantung yang memberikan promo. Ya. Kalau yang memberikan promonya masih dari pihak yang memberikan e-wallet, maka masih tetap dia menjadi sesuatu yang dilarang. Tapi kalau yang memberikan potongan tersebut, walau alam memang dari pihak ketiganya, bukan dari pihak e-walletnya, maka ya hadiah ini bukan dari akad utang piutang, tapi hadiah murni dari orang lain, dari ketiga. Wallahu ta'ala alam. Maka supaya dibolehkan potongan tersebut kita gunakan pakai cash saja. Pakai cash dan dapatkan potongan. Kalau menggunakan e-wallet dan e-wallet yang memberikan potongan cashback, maka masih menjadi riba. Baik, Ustaz. Ya. Kalau cash ada cashback nggak ada masalah Ustaz ya? Kalau cash bertunai dan dapat potongan harga, maka tidak ada masalah. Maka boleh kita mencari-carinya di mana yang bisa menjual dengan diskon tersebut. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Izin Ustaz untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik, bagi Bapak Ibu jika ingin resen, silakan ya supaya lebih jelas mungkin dan lebih bisa menyampaikan pertanyaannya supaya tidak salah paham. Karena ini insya Allah kita sampai jam 9 ya Bapak Ibu. Oh baik, Alhamdulillah Ustaz sudah ada yang resen dengan Pak Husen ya. Silakan Pak Husen, mohon dijelaskan dari mana. Mas Rizky mohon dibantu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husen dari Cakung. Ada yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau berhubungan dengan e-wallet kita nggak lepas dari driver online sekarang ya. Kebetulan saya punya teman, dia driver online. Nah, di driver online kan saat ini semua itu bayarnya itu rata-rata menggunakan e-money dan menggunakan e-wallet. Dia mau nggak mau harus menggunakan e-wallet. Dan kalau misalnya dalam kasus seperti ini, berarti apakah dibolehkan untuk e-wallet tersebut untuk si driver online-nya yang menerima uang? Karena di dalam uang itu, maaf, ada potongan 20% untuk pihak si penerbit, dan ketika si driver online-nya dia dapat target pada hari itu, dia mendapatkan uang lagi, ibaratnya bonus, Ustadz. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Ustadz. Bonusnya bukan dari e-walletnya ya, tapi kayaknya dari mitranya ya, bukan ya, dari e-walletnya. Nah, cuman mungkin pertanyaannya, apakah boleh
yang mana driver ini dipaksa hanya harus pembayaran dan harus punya e-wallet, karena dengan e-wallet tersebut dia baru mendapatkan pembayaran dari mitranya, ya, karena dari konsumen yang dia layani akan menggunakan e-wallet dan dia pun dibayar dari mitranya disalurkan ke e-wallet milik dia. Artinya dipaksa harus memiliki e-wallet. Maka kita sudah menjelaskan tadi, ya, saat ini belum ada uang elektronik syariah karena memang keterbatasan dengan aturan yang dibikin oleh pemerintah kita, belum adanya uang elektronik syariah tersebut. Maka tidak ada alternatif lain uang elektronik syariah yang sifatnya masih data disimpan pada server. Ya. Oleh karena itu, maka menjadi boleh untuk hal-hal yang dipaksa. Di antaranya yaitu dipaksa karena kita mendapatkan hak kita dalam pembayaran menggunakan jasa yang kita berikan kepada konsumen itu disalurkan melalui e-wallet. Maka menjadi boleh, ya, ini menjadi dibolehkan, dan sebagaimana para ulama juga mengatakan boleh kita membuka rekening di bank syariah, maaf, di bank konvensional kalau memang tempat kita bekerja mewajibkan bahwa pembayaran gaji hanya melalui bank konvensional. Dengan demikian juga boleh bagi driver tersebut menggunakan e-wallet dalam menerima pembayarannya dari mitra. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Afwan Ustaz, ini sebenarnya kalau tidak salah kita ada e-wallet yang syariah Ustaz. Namanya itu, sebut nama gimana Ustaz supaya lebih jelas. Jadi depannya L Ustaz. Ya. Dan gimana cara dia menyimpan 30%-nya itu disimpan di bank apa? Walau misal Ustaz, tapi mereka kan ininya ada, ini mohon maaf namanya link syariah Ustaz, link aja syariah. Nah itu kalau nggak salah mereka termasuk e-wallet, kan ada link aja, ini ada link aja syariah. Kebetulan ada kawan saya yang bekerja di sana, itu apakah masih bisa dikategorikan bisa kita gunakan atau bagaimana Ustaz? Nah tadi kita sudah mengetahui bahwa aturan BI-nya, ya, bahwa yang dana yang terkumpul sudah sampai 1 miliar itu wajib, hukumnya wajib 30% di buku 4 dan 70% harus dibelanjakan ke obligasi atau sukuk negara atau disimpan di rekening BI. Nah, bagaimana kok bisa menyatakan syariah kalau masih menyimpan di bank buku 4 tersebut? Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Pernyataan syariahnya perlu ditanyakan dahulu, diteliti dahulu. Karena saya pernah juga menjadi konsultan dari salah satu yang ingin membuat uang elektronik syariah. Ya. Nah, bagaimana cara solusinya? Maka solusinya berusaha di bawah 1 miliar agar tidak ada kewajiban untuk menyimpan 30% di bank buku 4 tersebut. Nah, saya rasa link aja apakah mungkin di bawah 1 miliar uangnya? Maka ini perlu dipertanyakan. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ada yang raise hand. Silakan dengan Bapak Yusma Rahman. Silakan dari mana Bapak? Ana dari Banjarmasin Ustaz. Masya Allah. Ya. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, ini kan Ana kan beli barang tuh di marketplace Ustaz. Ternyata pas udah ditransfer kan uangnya, ternyata barangnya itu kosong Ustaz. Jadi mau nggak mau uang Ana itu jadi dompet digital Ustaz. Jadi nggak balik ke rekening Ana, tapi baliknya itu ke rekening yang PayPay itu Ustaz. Jadi ke dompet elektronik itu Ustaz. Nah, otomatis kan Ana harus belinya itu pakai itu Ustaz. Jadi kemarin tuh Ana beli barang pakai itu dan dapat voucher Ustaz. Nah, voucher itu juga bisa diakses tanpa pakai yang dompet elektronik itu Ustaz. Jadi bisa pakai dompet elektronik dan juga bisa pakai yang biasa Ustaz. Jadi bisa keduanya gitu Ustaz.
Apakah hal ini diharamkan juga, Ustaz, kira-kira, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaannya yang mana? Yang terpaksa memiliki e-wallet atau pertanyaannya mendapatkan voucher itu? Yang mana ini pertanyaannya? Mas Rizky mungkin tolong dibuka lagi. Tadi mungkin Pak Yusmal keburu mute ya. Nah, jadi pertanyaannya, Ustaz, bolehkah Ana itu mengambil voucher tadi, Ustaz, atau transaksi itu dibolehkankah pakai voucher gitu, Ustaz? Soalnya kan kita kan dapat keuntungan dari kan itu kan kita kan otomatis kan kita kan jadinya ngutangin si marketplace itu, Ustaz. Otomatis kan uang kita kan tuh otomatis tertaruh di situ gitu. Itu otomatis kan kita utangin, terus kita pakai voucher gitu. Itu kan merupakan manfaat tuh, Ustaz. Sepemahaman Maksudnya Ana. pakai voucher atau mendapatkan voucher? Pakai vouchernya, Ustaz. Pakai vouchernya. Nah, Saya belum paham. Pakai voucher apa ini? voucher gratis ongkir, Ustaz. Karena ada saldonya ya. Nah, jadi kan uang itu kan ada tuh di saldo yang dompet elektronik. Ya. Nah, setelah itu kita pakai pembayarannya pakai dompet elektronik itu, Ustaz. Nah, kita pakai voucher itu juga, voucher gratis ongkir itu juga. Jadi sekalian tuh bayarnya sama bayarnya itu sama ini dompet digital itu, Ustaz. Nah, jadi kan itu kan otomatis kan kita ngutangin si itu, Ustaz. Ngutangin si marketplace, Ustaz. Secara tidak sengaja gitu, Ustaz. Karena uang kita mau nggak mau dikembalikannya ke dompet situ, Ustaz. Wallahu ta'alam ya. Yang mana berarti kita harus mengetahui dulu gambarannya. Apakah e-wallet yang diterbitkan oleh marketplace ini sama dengan marketplace itu sendiri? Ya, paham maksud saya? Apakah e-wallet yang diterbitkan oleh e-commerce itu perusahaannya juga sama ya mengurusi masalah marketplace-nya? Kalau memang sama, berarti e-wallet-nya dengan marketplace-nya itu masih sama, PT-nya masih sama, dan pengurusannya masih sama. Berarti potongan ongkos kirim tersebut yang diberikan oleh marketplace menjadi hadiah bagi kita ya. Gitu kan? Nah, Ustaz. Ya. Maka berarti sama saja memberi hadiah adalah pihak penerbit e-wallet-nya tersebut. Maka menjadi dilarang. Tetapi jika pengelolaan e-wallet-nya itu terpisah dari e-commerce-nya atau marketplace-nya, maka ya yang berikan hadiah pihak marketplace bukan dari pihak e-wallet-nya. Maka menjadi boleh. Mungkin dua itu yang gambaran yang mengakibatkan hukumnya juga berbeda. Dan saya tidak tahu mana yang apakah mereka itu sama atau berbeda. Saya tidak tahu, Allah ta'ala. Oh, nah, Ustaz. Jadi harus dipisah dulu ya, Ustaz. Misalkan kayak perusahaan A sama perusahaan B. Jadi misalkan kita ngutangin perusahaan A, berarti kalau hadiah dari perusahaan B kita nggak apa-apa ya, Ustaz. Berarti gitu ya. Oh, nah. Terima kasih, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Afika barakallahu. Karena di e-commerce itu selain dia memiliki e-wallet yang dia terbitkan, juga e-wallet orang lain yang bisa kita gunakan di sana, ya kan? Nah, maka lihat siapa yang berikan potongan tersebut. Kalau pihak ketiga bukan dari pihak penerbit e-wallet, maka menjadi boleh. Ya. Baik, Ustaz. Memang yang ini, Ustaz, kebetulan beberapa waktu lalu sempat belanja, Ustaz, ya. Jadi kalau misalkan kita beli secara transfer bank, Ustaz, bukan menggunakan e-wallet mereka, itu kita dengan pembelian minimum ya, itu kita bisa mendapatkan ini, Ustaz, gratis ongkir juga sebenarnya. Nah, itu nggak ada masalah, Ustaz, ya, insya Allah. Pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan e-wallet mereka akan boleh sama? Iya. Kenapa iya, nggak kan? tanpa, Ustaz, yang transfer bank, tapi gratis ongkir? Kalau transfer bank gratis ongkir ya itu nggak ada masalah. Ada masalah ya. Kalau talam nggak ada masalah, boleh saja. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, Ustaz, izin ke pertanyaan di chat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, apakah sukuk ya termasuk pada jenis investasi yang haram? Apakah itu berlaku juga untuk sukuk retail, Ustadz? Retail berarti ini sukri ya, sukuk retail misalnya. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, saya mohon yang bertanya langsung jelaskan dulu. Oh ya. Sukuk yang seperti apa akadnya? Mungkin Bapak atau Ibu ya, RI. Mungkin bisa Supaya saya menjawabnya tepat sasaran, tidak ngambang. Baik. Mungkin bisa raise hand supaya bisa kita open mic. Atau mungkin Ustaz, kalau antum berkenan Ustaz, kalau untuk sukri Ustaz, sukuk retail kan biasa pemerintah rutin Ustaz mengeluarkan sukuk retail ya. Yang satu lembar sukuk itu bernilai 5 juta ya. 5 juta. Ya. Betul, Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Nah, bentuk sukuk itu kan banyak. Ada yang diterbitkan oleh swasta, ada oleh pemerintah. Nah, pemerintah pun banyak bisa menggunakan berbagai macam bentuk akad. Akadnya, ada yang akadnya mudharabah, ada akadnya musyarakah, ada akadnya yaitu ijarah. Ya, ijarah. Nah, yang saya tahu kalau yang saya tahu prakteknya itu masalah ijarah. Adapun mudharabah musyarakah saya belum tahu gimana praktek di lapangannya. Maka adapun yang umum, kayaknya yang umum yaitu menggunakan akad ijarah. Maka di sini hasil penelitian saya, ya, karena saya menulis tesis S2 berkaitan dengan sukuk ijarah pemerintah Indonesia, maka ada 2 catatan yang perlu untuk perbaikan ini agar sesuai syariah. Yang pertama, bahwa jual beli antara pemerintah yang diwakilkan Badan Sekuritas kepada masyarakat itu betul-betul jual beli yang bukan semu tapi betul-betul hakikat jual beli. Maksudnya apa? Maka yang contohnya bank menjual manfaat dari suatu aset pemerintah memiliki aset dan menjual manfaatnya kepada masyarakat. Contohnya seperti menjual manfaat dari bandara. Ya, bandara dinilai misalkan 3 triliun karena pemerintah butuh dana 3 triliun. Kemudian diberikanlah sukuk. Nah, manfaat dari bandara ini dijual pada masyarakat. Nah, akhirnya setiap orang membeli per lembarnya itu misalkan 5 juta. Nah, kemudian juga langsung ketika itu diatur dengan skemanya, para pemilik ini langsung menyewakan kepada pemerintah. Ya. Nah, sehingga para pemilik ini mendapat uang sewanya per bulan. Uang sewanya itu sudah ditetapkan berapa persen? 3% berapa? Ada aturannya 3% atau lupa saya. Nah, akan mendapatkan misalkan kita menyetorkan membeli 5 juta 1 lembar, maka kita dapatkan 3%-nya sebagai menyewakan bandara yang telah kita miliki ke negara. Nah, Allah ta'ala ya, manfaat ini dijual ke masyarakat ini pada hakikatnya semu. Karena tidak mungkin tidak ada perpindahan serah terima ya. Dan tidak mungkin bandara itu dijual oleh negara ke masyarakat. Dan tidak mungkin itu. Dan juga undang-undang melarang negara menjual aset ke masyarakat. Nah, apalagi kalau tapi kayaknya sukri ini dibatasi belinya hanya masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan para ulama bahwa untuk menjual kembali aset ini atau manfaat aset ini kepada negara itu tidak boleh dengan nilai yang tertulis pada kupon. Misalnya pada kupon sukuk tersebut 5 juta, nanti ketika 8 tahun dijual lagi dengan 5 juta. Nah, ini berarti pada hakikatnya adalah utang piutang. Apa bedanya dengan obligasi? Ya, obligasi yang mana kita beli 5 juta, setiap bulan dapat bunga 3%, kemudian pada waktu yang sudah ditetapkan kita mendapatkan lagi uang yang sesuai dengan tertulis di kupon obligasi tersebut atau kupon sukuk tersebut. Maka pada hakikatnya ini sama, hanya namanya saja dibeda-bedakan. Ya.
Maka catatannya supaya sesuai syariah, maka untuk nilai belinya tersebut harus dinilai lagi real berapa aset tersebut, dan itulah yang akan dijual lagi pada negara. Nah, itu dua catatan yang disebutkan para ulama agar sesuai syariah. Kalau tidak, maka pada hakikatnya hanya nama saja yang berbeda, tapi prakteknya masih seperti surat utang. Ya. Yang mana terjamin uang yang kita beli 5 juta, dan setiap bulan kita mendapatkan bunganya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, berarti lebih baik investasi di ini aja Ustaz ya, aset real gitu Ustaz ya, punya saudaranya atau temennya yang sesuai Ya. yang pasti-pasti aja ya insya Allah. Sekarang Ustaz, izin ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, jika sudah terlanjur melakukan transaksi cryptocurrency dan ingin menyelesaikannya, tetapi harus menunggu waktu sampai uang modal kita kembali 100% dan mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan ke depan untuk untuk mendapatkan dananya Ustaz. Nah, lalu untuk selama 3 bulan ya. Jadi menunggu waktu 3 bulan ke depan untuk kembali modal yang kita tanam. Apakah selama 3 bulan tersebut 3 bulan tersebut dosa juga akan tetap mengalir, yes. Walaupun kita sudah menyesali dan bertaubat serta ingin menarik modal dan menyelesaikannya. Mohon pencerahan Ustaz. Mungkin yang perlu diperjelas, kenapa harus menunggu 3 bulan? Apa kitanya yang harus supaya tidak rugi? Apa memang aturan mereka yang harus 3 bulan atau gimana? Jadi di sini di pertanyaannya supaya bisa dapat modalnya 100% Ustaz. Berarti dia sendiri, pilihan dia sendiri supaya tidak rugi berarti kan? Ya mungkin Bu Syafira bisa klarifikasi. Mas Rizky mungkin bisa di open mic. Apakah memang harus nunggu 3 bulan supaya dapat full 100%? Misalkan ini bisa lebih cepat tapi tidak sampai 100% itu bagaimana? Apa itu yang dipilih? Maksud saya begini, sebetulnya kita bisa keluar, cuman resikonya kita tidak menjadi rugi. Bisa saja kita langsung mengambil uang kita, tapi ada risiko rugi. Berarti tidak harus 3 bulan berarti. Kitanya yang menunggu 3 bulan supaya tidak rugi. Nah, itu maksud saya. Maka Allah Ta'ala, ya, yang mana kripto ini adalah sesuatu yang diharamkan para ulama karena ghoror. Sangat ghoror, maka diharamkan. Rasulullah SAW melarang jual beli yang ghoror. Ya, naha an bai'il ghorori. Di antara jual beli ghoror adalah dengan membeli kripto ini. Maka kalau sudah jelas bahwa itu sesuatu yang diharamkan, maka bentuk taubatnya menyesali dan berikutnya tidak. Nah, silakan Ibu Safira. Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Berarti sebaiknya memang ya udah nggak perlu tunggu 3 bulan, nggak perlu harus modalnya memang 100% balik gitu, ya udah selesain aja langsung di-cut gitu aja gitu Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya Ibu, memang aturannya harus 3 bulan atau Ibu sendiri yang menunda 3 bulan supaya modal kembali? Yang saya tahu sih seharusnya itu 10% baru bisa diambil. Gitu tadi. Jadi kita 10% gitu. Gitu Ustadz. 10% setiap bulan jadi gitu. Udah 10% baru bisa ditarik gitu Ustadz. Apanya yang 10%, Bu? Nggak paham saya, Bu. Apa ya? Mungkin sudah menjalankannya, itu coba jelaskan seperti apa. Bingung sih. Lupa deh. Misalkan 10 juta misalkan Bu, investasi. Misalkan 10 juta. Iya, nah, di aplikasi currency-nya itu kan mungkin mesin apa sih Kak? Dia bilang itu mesin farmingnya itu tunggu bener-bener dia lagi diputer gitu katanya. Jadi kalau memang untuk mau ditariknya ya minimal 10% gitu. Ya, yang pasti sih kalau misalnya memang nggak harus nunggu 100% juga, yang tadi seperti Ustadz bilang juga kan, ya kalau saya ya mau nggak mau rugi gitu, tapi ya udah kalau memang lebih baiknya di-cut langsung aja ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak dosa.
Seperti itu Ustaz. Saya bingung juga mau jelasinnya Ustaz, afwan. Ya, jadi gitu. Karena sudah jelas hukumnya adalah jelas kepada ulama adalah sesuatu yang gharar, ya maka kita tidak boleh terus-menerus dalam sesuatu dosa tersebut. Salah satu bentuk tobatnya, betul-betul tobat berarti kita harus berhenti. Ya, maka berhenti. Kalau tidak berhenti berarti belum bertobat. Wallahu taala alam. Kecuali memang dipaksa kita tidak bisa berhenti. Nah, itu maka karena terpaksa tidak bisa berhenti, maka semoga Allah memudahkan sampai kita keluar dari itu. Kalau memang tidak ada paksaan, hanya rugi saja, maka rugi yang dunia sedikit tersebut jauh lebih baik daripada kita rugi akhirat yang abadi. Ya, Allah taala. Allah mengganti jauh lebih yang baik nantinya. Insya Allah. Rezeki tidak tertukar Ustaz ya, insya Allah. Iya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Izin lanjutkan Ustaz dengan pertanyaan di chat. Bismillah dari Bu Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Syukron atas penyampaiannya. Izin bertanya Ustaz, saat ini e-wallet sangat bermanfaat Ustaz, sangat memudahkan transaksi, ya, sangat memudahkan transaksi. Sebentar Ustaz. Ya, sangat memudahkan transaksi, apakah termasuk juga jadi maksudnya dengan niatnya itu untuk menggunakan e-wallet itu aja Ustaz, tidak ada niat yang lain karena sangat memudahkan untuk bertransaksi Ustaz. Apakah itu masih cepat, apakah tetap diharamkan Ustaz? Ya. Sesuatu yang mudah dia akan menjadi betul-betul satu kemudahan ketika sesuai dengan syariat. Karena syariat Islam itu adalah sesuatu yang mudah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, innama bu'istu bil hanafiyatu samhah. Sungguhnya aku diutus dengan yang agama yang lurus dan mudah. Maka kalau sesuai syariat, maka kemudahan itu betul-betul menjadi mudah. Tetapi ketika ketika suatu hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, walaupun orang melihatnya adalah suatu kemudahan, maka hakikatnya itu adalah suatu kesulitan di dunia dan kesulitan akhirat. Maka kita sudah menjelaskan tadi, kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam menggunakan e-wallet. Ya. Maka hanya dibolehkan jika terpaksa, karena ada unsur tolong-menolong dalam masalah riba tadi. Uang yang kita top up di penerbit e-wallet tersebut akan digunakan secara penggunaan tidak sesuai syariah, yaitu ribawi. Maka tidak boleh kita tolong-menolong dalam masalah ribawi. Hanya boleh karena memang kita terpaksa harus melakukannya. Ya. Contohnya memang tidak ada pilihan lain penggunaan pembayaran, hanya menggunakan tersebut, maka baru boleh kita menggunakannya. Tapi kalau hanya untuk tujuan untuk bermudah-mudahan, ternyata masih ada pilihan yang lain yang lebih mudah juga, maka sungguhnya mudah ini bukan suatu yang mudah, tapi menjadi suatu yang sulit nanti di akhirat. Wallahu ta'ala. Karena suatu dosa ada suatu kesulitan. Ya. Baik Ustaz, berarti ini ada pertanyaan yang kedua Ustaz, berarti intinya kalau pakai e-wallet maupun cash dengan harga yang sama, tetap e-wallet tidak boleh digunakan Ustaz ya? Tadi kita sudah jelaskan, lihat yang berikan potongan ini dari pihak penerbit e-wallet atau bukan. Kalau memang dari penerbit e-wallet, maka dengan kita menggunakan e-wallet tersebut menjadi hadiah dalam akad utang piutang. Tapi kalau dengan bayar pakai cash, ya maka dia tidak menjadi hadiah dari akad utang piutang. Maka boleh kita menggunakan yang cash, mendapatkan potongan tersebut. Afwan Ustaz, tadi kurang begitu jelas pertanyaan dari saya Ustaz. Maksudnya gini Ustaz, jadi menggunakan e-wallet maupun cash harganya sama aja Ustaz. Misalkan harganya 10.000 gitu ya. Tetap aja Ustaz ya, hukum menggunakan e-wallet tetap haram Ustaz ya, atau bagaimana Ustaz? Ya, karena ada cash-nya, berarti ada pilihan cash. Ada pilihan boleh cash. menggunakan e-wallet. Iya, tadi masalah kemudahan menurut penanya tadi Ustaz. Iya, tidak boleh kita menggunakan e-wallet. Baik Ustaz. Baik Ustaz, izin dilanjutkan Ustaz. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin resen masih ada kesempatan sekitar 8 menit supaya bisa, mungkin ada yang ingin lebih maksimal bertanya, dipersilakan. Baik Ustaz, sambil menunggu yang resen kita ke chat. Bismillah, afwan Ustaz, apakah terlalu sering menggunakan e-wallet untuk kebutuhan jual beli termasuk ke dalam bermudah-mudahan
dalam menggunakan e-wallet ini sebenarnya kurang lebih sama Ustaz ya pertanyaan. Dan apakah ini termasuk sebenarnya konteksnya ujung-ujungnya ya sama Ustaz ya, pada intinya cuma dimodifikasi satu pertanyaannya. Ya, tepat dulu Ustaz. Ya, kan banyak cara penggunaan yang lain, Ibu. Saya juga sering menggunakan belanja di e-commerce, maka saya pilih yang virtual account. Kebetulan saya menggunakan rekening bank syariah, ya langsung potong gunakan debit, saya transfer dari mobil banking saya, dan itu tidak menggunakan e-wallet. Maka sama mudahnya, kenapa harus menggunakan e-wallet? Nah, orang biasanya menggunakan e-wallet ini karena ada cashback-nya, maka mereka menggunakan itu. Nah, itu yang ya, kecuali memang tidak ada pilihan lain, hanya dengan e-wallet membayarnya, baru kita boleh menggunakannya. Kalau ada pilihan lain, tidak boleh kita menggunakannya. Ya. Baik Ustaz. Kebetulan Ustaz pertanyaan sudah habis. Kalau boleh dari saya Ustaz izin bertanya juga Ustaz. Nah, Ya. ini juga Ustaz sempat sempat terlintas ya Ustaz, di pikiran Ustaz. Tapi sekali lagi bukan dalam berjustifikasi penggunaan e-wallet Ustaz, tapi ingin bertanya. Jadi maksudnya gini Ustaz. Pada saat kita menggunakan e-wallet, misalkan yang PP atau yang lainnya, apakah kita bisa mengatakan bahwa kita berlepas diri Ustaz terkait dengan mereka menggunakan untuk apa nantinya dana tersebut? Yang penting selama kita tidak menggunakan atau punya niat untuk mendapatkan diskon, ingin mendapatkan cashback karena menggunakan e-wallet, selama itu tidak ada masalah gitu. Gimana menurut pandangan antum Ustaz? Ya, sudah jelaskan oleh para ulama, syaratnya kita boleh menggunakan rekening atau membuka e-wallet ini kan hampir sama-sama top up ya. Rekening bedanya, rekening bank kita mendapatkan bunga, kalau e-wallet tidak mendapatkan bunga, itu saja bedanya. Tapi sama-sama para ulama mengatakan itu ada akad utang piutang. Maka supaya dibolehkan kita melakukannya itu, pertama ya tidak ada bunga, yang kedua ya tidak digunakan uang tersebut untuk investasi yang ribawi. Nah, itu menjadi boleh. Nah, kalau ternyata digunakan untuk investasi ribawi dan kita tahu aturannya demikian, maka kita tidak boleh berlepas diri, tidak bisa mengatakan berlepas diri. Otomatis kita termasuk orang yang membantu ya, tolong-menolong dalam masalah hal itu. Nah, menjadi boleh kalau memang terpaksa. Terpaksa itu contohnya tidak ada pilihan lain, ya maka menjadi boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh kita tolong-menolong dalam masalah yang Allah haramkan tersebut. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Larangan kita untuk membantu orang melakukan sesuatu yang diharamkan, yaitu melakukan riba. Ya. Baik Ustaz. Berarti intinya tidak ada celah sedikit pun Ustaz ya untuk saat ini, hingga saat ini menggunakan e-wallet Ustaz ya. Selama peraturannya masih seperti itu Ustaz ya. Iya, wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Mungkin silakan Bapak Ibu, ada sekitar 4 menit lagi untuk sisi tanya jawab. Bisa raise hand atau mungkin bisa di chat juga. Baik Ustaz, ini insya Allah ada Oke Ustaz. Ini ada pertanyaan juga Ustaz di bawah Ustaz. Afwan Ustaz, apakah transaksi dengan debit cashless termasuk e-wallet Ustaz? Ya, itu saya belum paham. Gimana itu? Bu Safira lagi ya sepertinya. Mungkin Mas Rizky minta tolong dibantu untuk open mic Bu Safira. Silakan Bu. Ya Ustadz Afwan, saya kan kalau belanja itu kan suka pakai kartu debit, jadi bayarnya debit memang langsung dari ATM saya gitu Ustadz. Yeah. Jadi potong langsung yang dari rekening gitu. Itu boleh atau enggak Ustadz? Boleh, nggak masalah itu, boleh. Oh, baik. Syukran Ustadz. Afwan. Ya soalnya itu memang beda Ustadz ya, beda kasus Ustadz ya, kalau yang debit Ustadz ya. Tapi yang debit pun, kalau kita menyimpannya di bank konvensional,
ya. Iya. Dan kemudian menggunakan kartu debit dapatkan potongan maka menjadi haram. Juga debit yang misalkan ini, tapi kayak tidak ada ya. Misalkan kita sudah membuka rekening di bank syariah. Ternyata ketika kita membayar menggunakan kartu debit bank syariah tersebut, nah kita mendapatkan potongan, yang memberikan potongannya itu dari pihak bank syariahnya sebagai motivasi orang agar buka rekening di bank syariah tersebut. Tapi ini tidak ada ya, kalau seandainya ada. Maka ini menjadi haram. Karena pada hakikatnya pun uang kita yang kita simpan di bank syariah tersebut juga adalah akad utang piutang. Karena menggunakan akad wadiyah ya dan domanah, titipan yang dijamin. Ya ini pada hakikatnya utang piutang. Maka tidak boleh juga kita mendapatkan hadiah-hadiah dari bank syariah tersebut, ya maka dia menjadi riba juga. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya Ustadz. Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kajian pada malam ini, jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah sampai jumpa lagi di kajian berikutnya Bapak Ibu. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi terkait tentang lari belakang salting, Bapak Ibu dapat menyimaknya melalui Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube lari belakang salting. Baiklah, mari kita tutup Bapak Ibu majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.